Konferensi pers terkait kasus pembunuhan dan pengedaran penyalahgunaan narkotika dilangsungkan di Polres Sigi pada Rabu 22 Juli 2020. Wakil Operasi Reses Sigi yakni M. Sumangkut memimpin langsung konferensi pers terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2020 di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Pihak kepolisian Sigi menyita senjata tajam yang digunakan tersangka beserta beberapa barang bukti lainnya. Kalau ini pembunuhan ini terjadi di Desa Pakuli. Desa Pakuli atas nama tersangka Saudara Wahid alias Papa Umaira, korban Fahmi Agam yang terjadi di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa. Kejadian hari Selasa tanggal 26 Mei sekitar pukul 9 pagi. Ini kronologisnya ini karena rasa sakit hati, dikecilkan, dendam. Kebetulan korban waktu itu sempat menegur tersangka pada saat tersangka itu sedang naik motor. Dia melewati di gang, dia naik motor, ditegurlah sama korban ini. Karena sakit hatinya dia tegur, mungkin pada saat itu juga dia sempat di kasari, istilahnya dikasari. Sebenarnya tersangka ini orang baik, orang di sana itu kebun rumah saja. Tapi pada saat itu mungkin perasaannya dia sakit, ditegur seperti itu dan dia malu. Pulang dia ambil parang ini. Parang ini dia persiapkan, dia asah sedemikian rupa sehingga sampai tajam. Posisi siap dan dia dalam hatinya nekat untuk bunuh ini. Sehingga pada hari Selasa itu, pada saat korban melintas di depan rumahnya, kebetulan korban ini mau pergi ke tetangga rumahnya, sedang ketuk pintu. Pada saat dia ketuk pintu begini, datanglah tersangka secara diam-diam, langsung dia bacok. Tidak tanya ABC lagi, langsung potong, dia jatuh lari, dipotong, ditambah lagi. Memang dia siap untuk membunuh itu, makanya mati, langsung meninggal di tempat. Tersangka gampang kita amankan karena dia memang berterus terang menyerahkan diri bahwa saya sudah melakukan pembunuhan, sehingga kita boleh amankan di sana. Walaupun sebenarnya sempat terjadi bersih tegang antara berkeluarga di sana. Sempat anggota kita di sana kita standby-kan di sana untuk menjaga kampung itu selama kurang lebih 2 minggu. Termasuk instansi samping juga semua ada ke sana, baik itu tentaranya, Babinsa, dan aparatur pemerintahan. Pak Bupati sendiri sempat menenangkan warga di sana karena supaya tidak terjadi saling balas-membalas. Artinya pihak korban juga merasa bahwa perbuatan ini yang dilakukan oleh tersangka ini adalah perencanaan, sehingga mereka juga ingin membalas. Tapi kita sudah dapat amankan sampai saat ini juga kampung itu bisa tenang. Tersangka kita ancam dengan pasal pembunuhan 338 dan perencanaannya. Jadi pembunuhan perencanaan ada 338 di situ, ada perencanaannya. Karena dia ini sudah menyiapkan dari awalnya ini. Barang bukti ini dia siapkan. Jadi inilah yang dia gunakan untuk melakukan penebasan. Potong dari belakang. Ada hasil visumnya itu. Nah, ini hasil visum dia tidak buka, nanti bisa dilihat di sana pada saat persidangan apa-apa saja yang kena sabetan itu. Jadi korban memang meninggal di tempat. Kita bawa ke rumah sakit, dijahit dulu apa semua di sana, baru kita pulangkan, dikuburkan hari itu juga. Kira-kira itu yang kami dapat sampaikan, dan pesan saya sebenarnya hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Tegur-menegur itu biasa dalam kehidupan kita, cuma mungkin dia sakit. Memang ada jiwa-jiwa orang itu yang merasa kalau dia ditegur secara kasar, mungkin rasa sakitnya itu berkelebihan. Puasnya dia itu kalau dia sudah balas. Apapun itu dia sudah tidak tahu lagi, resiko apapun dia sudah tidak tahu. Yang jelas dia melakukan pembalasan itu puas. Ya seperti itu kira-kira, hukum tetap kita akan tegakkan. Ini sudah lengkap sehingga kita boleh press release ini, berkasnya sudah kita kirim. Tinggal kita menunggu sidangnya. Ini sudah proses persidangan, berkas sudah kirim semua. Karena kita sekarang melakukan persidangan itu online lagi, walaupun di sini kita sidang dari sana. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Ancaman berapa tahun?
ancaman pembunuhan itu paling lama itu seumur hidup. Dan bisa juga ancaman hukuman mati kalau dia perencanaan. 340 itu hukuman mati. Tapi kira-kira dia nanti bisa saja, nanti tergantung dalam persidangan hakim bisa melihat. Yang memutuskan itu kan hakim. Jaksa menyodorkan kepada hakim, ini loh. Nah, polisi menyodorkan juga kepada jaksa. Ini hasil pemeriksaan kita bentuknya, nanti hakim yang menentukan. Kira-kira itu. Sudah. Jadi begini. Kenapa P21 balik sama kita, tidak tahap 2? Sebenarnya sudah tahap 2 ini. Ini sudah tahanan jaksa. Jaksa itu di sana, di lembaga kita di Donggala itu rubuh. Rumahnya, kantornya lembaganya. Jadi mereka juga titip di LP Petobo. Nah, LP Petobo itu full. Nah, dari sana kalau ada yang keluar tiap minggunya, kalau ada keluar, baru kita masuk lagi, gantian. Makanya itu memang jadi kendala kita. Itu pun sekarang persidangan kita karena ini dalam masa-masa pandemi, ya itu pakai online kita. Di sana hakimnya, jaksanya, di sini kita tampilkan begitu. Ya seperti itu. Kita ada tahanan jaksa sekarang ini kurang lebih 47 ya, kurang lebih 40-an yang ada di dalam itu. Seluruh polsek. Jadi polsek-polsek sekarang ini saya lagi kirim dari Polsek Marawola itu ada tahanan jaksa di sana, saya satukan di sini. Itu perintah Kapolres seperti itu. Yang dari Palolo ada 1 orang sebentar dalam perjalanan kampung dulu. Karena minggu kemarin ada di bawah sekitar 17 orang. Per 2 minggu. Kalau 2 minggu ada yang keluar, kita kirim lagi. Mereka jaksa datang ambil lagi tahanannya. Ada lagi? Pakaian dari korban. Ini pakaian korban ada, pakaian tersangka ada. Yang ini pakaian tersangka ini pakaian korban yang kita temukan pada saat kita olah TKP. Ini juga dia sempat buang ini kemarin. Dia buang di saluran. Jadi setelah dia melakukan kegiatan pembacokan itu, memang tidak ada yang lihat. Habis dia tebas, dia buang. Nah, hasil interogasi kita di mana kau buang? Oh, dia buang di selokan di semak-semak. Dicarilah ini, dapatlah barang ini. Diakui bahwa ini memang barang yang dia persiapkan, yang dia asah. Ada lagi? Nah, gini. Babuknya ini. Sedangkan kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sigi hingga hari ini tercatat 35 kasus dan 40 tersangka. Hal ini diutarakan M. Sumangkut selaku Wakil Operasi Reses Sigi saat dikonfirmasi pers dilaksanakan pada Rabu 22 Juli 2020 di Polres Sigi. 5 kasus baru diantaranya 4 kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan 1 kasus narkotika jenis obat-obatan. 4 tersangka kasus pengedaran sabu mengaku bahwa hal tersebut dilakukan atas inisiatif diri sendiri tanpa ada bandar. Banyaknya kasus di sini bukan ini ukurannya. Kita juga sudah banyak melakukan penangkapan baik itu sudah dalam proses yang kita sudah limpahkan keseluruhannya. Kurang lebih 27 LP yang sudah P21 yang sekarang sudah diputuskan. Ini yang terbaru ada 4 kasus. Yang paling baru lagi ini 1 orang THD. THD itu obat koplo. Obat koplo itu obat orang gila. Nah, yang 4 kasus ini baik ini Iksan, Rafiq, sama Nasrun, itu adalah sabu-sabu. Mereka adalah perpanjangan tangan, boleh kata begitu, inisiatif sendiri, bukan dari bandarnya. Mereka membeli, mendapatkan barang ini, mereka pecah-pecahkan lagi, sebagian mereka makan sendiri, sebagian mereka jual. Artinya cari untung kecil-kecilan. Cari untung kecil-kecilan, yang rugi sebenarnya kita, pemerintah. Negara ini rugi. Ruginya apa? Masa depan bangsa yang di tangan anak-anak muda nanti itu hancur, terutama Sigi. Mereka inilah yang meracuni mereka. Mereka ini meracuni mereka, yang anak-anak itu, yang pengguna yang 100 ribu. Seperti ini modelnya. Jadi beli, dipecah-pecahkan, sebagian mereka pakai, sebagian dijual ini. Ini nilainya, harganya 200, ada 200 lagi, ada dia mungkin kecil lagi. Mungkin ada lagi yang mereka sekali isap saja. Ini modelnya, kecil. Nggak tahu bagaimana ini. Fitchin,
Kayak model vicin saja mereka buat. Nah, inilah yang mereka lakukan, sehingga kami dari pihak kepolisian merasa bahwa kalau kita membiarkan, walaupun dia kecil, itu nanti akan berdampak bagi anak-anak kita, khususnya di daerah Sigi. Sehingga kita kepolisian khusus narkoba tidak berhenti-berhenti. Walaupun kecil kita proses. Minimal yang bersangkutan kita kirim ke tempat rehabilitasi, minimal. Kalau memang sama sekali hasil yang kita temukan lebih sedikit lagi, karena hasil pemeriksaan lab itu harus lebih dari 1 gram, terpaksa kita harus kirim rehabilitasi asal dia positif. Nah, sekarang yang kita mau terapkan ini, yang kita sementara sidik, kita tetap memakai undang-undang tidak pidana narkoba pasal 112 ayat 1 dan atau 114 ayat 1 Undang-Undang RI 35/2009 tentang narkotika. Itu ancaman paling sedikit. Yang saya bilang paling sedikit ya, paling sedikit 4 tahun. Makanya tulis besar-besar ini. Ancaman itu tidak paling sedikit 4 tahun. Yang paling banyak sampai mati. Itu narkoba. Tapi dengan ancaman seperti itu sangat disayangkan. Kok tidak jerah-jerahnya? Mereka sudah bisa lihat televisi, mereka sudah bisa lihat Instagram. Di sana banyak nasihat, di sana banyak juga petua. Tapi di sana juga banyak yang mereka lihat tentang putusan-putusan pengadilan. Tapi mereka tetap. Dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rizky Ade melaporkan untuk Kaili TV.